Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, khotbah epistel Minggu 18 Desember 2022 atau sebagai Minggu Advent yang keempat yang tertulis dalam Yesaya 7 ayat 10 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati, yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang keempat, dan ini adalah minggu Advent yang terakhir sebelum kita menyambut kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita, kedatangan Mesias Juru Selamat yang dinantikan oleh setiap orang percaya. Dan minggu-minggu Advent merupakan kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan hidup kita untuk menyambut Natal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, latar belakang konteks nats khotbah ini adalah ketika Raja Ahaz atau Raja Yehuda dikuasai ketakutan besar karena rejim Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Ketika diberitahukan kepada keluarga Daud atau Ahaz bahwa Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang-goyang ditiup angin. Saudara-saudari yang terkasih, karena hal itu Tuhan mengutus Nabi Yesaya kepada Ahaz supaya tidak takut terhadap mereka. Bahkan Tuhan menyebut Aram dan Israel ialah dua puntung api yang berasap. Artinya kedua bangsa itu tidak merupakan bahaya yang harus ditakuti. Walaupun ada apinya, tetapi tidak dapat membakar atau menghanguskan. Yang penting ialah mereka harus mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya, dan melakukan tetap seperti yang difirmankan Tuhan. Karena itu dengan tegas Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jadi intinya ialah harus percaya dengan sungguh kepada firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan.
bahwa Allahmu sebagai kekuatan di dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat yang tertinggi di atas. Dengan ini Tuhan mau meyakinkan bahwa Ahaz akan lebih sungguh-sungguh memperhatikan, dan Allah sendiri akan melihat ketakutan mereka, secara khusus ketakutan oleh Ahaz, dan Allah mau menolong dan melepaskannya. Bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan kepadanya melawan kedua raja itu atau melawan kedua bangsa itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta atau aku tidak mau mencobai Tuhan." Sepertinya perkataan Ahaz sangat bijak. Namun itu dikatakannya bukan karena dia tidak mau mencobai Tuhan, namun karena tidak percaya kepada kekuatan dan kuasa Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada bangsa Yehuda. Dari mana kita tahu? Karena kita tahu kemudian Ahaz lebih senang meminta pertolongan bangsa Asyur dalam melakukan peperangan atau perlawanan kepada bangsa Aram dan Samaria. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan sendirilah yang sebenarnya memberikan suatu pertanda. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allah juga?" Tuhan lelah melihat sikap Ahaz karena tidak percaya. Padahal hal itu Allah sungguh-sungguh mau menolong dan melepaskannya dari Raja Aram dan Israel. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini sungguh-sungguh nubuatan tentang kelahiran Yesus. Yesus akan lahir dari seorang perempuan muda, yang dapat berarti perawan atau wanita muda yang belum menikah. Jadi penggenapan nubuatan firman ini ialah ketika Maria, seorang perawan yang masih bertunangan dengan Yusuf, mengandung bukan karena hubungan suami istri, tetapi karena kuasa dan karya Roh Kudus. Dan ia dinamakan Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dan apa yang dibuatkan tentang kedua bangsa itu, yaitu sebelum anak itu atau Yesus tahu yang jahat dan memilih yang baik, dan sebelum dia menjadi dewasa, maka 60 tahun kemudian Efraim atau Israel dikalahkan oleh Asyur. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesus akan kita peringati kelahirannya dalam Natal yang disebut Immanuel. Allah beserta kita. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Untuk apa? Jelas-jelas untuk menyertai kita dalam perjalanan hidup kita dan untuk menyelamatkan kita. Yesus beserta kita untuk memberikan harapan kepada kita. Yesus adalah rahmat terbesar dalam kehidupan manusia, karena Dia hadir dalam kehidupan kita, memberi harapan baru kepada setiap kita. Benar, dalam kehidupan di dunia ini kita menemui
banyak kesulitan dan pergumulan, namun Allah beserta kita sampai kepada kita diberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Karena itu kita patut bersukacita, kita patut bergembira menyambut kelahiran Yesus yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Allah hadir dalam hidup kita, menunjukkan kasih-Nya dan hadir dalam hidup kita itu untuk menyertai dan menolong kita serta memberi harapan baru kepada kita. Biarlah setiap kita yang telah menerima Allah yang hadir di dalam kehidupan kita menjadikan kita juga senantiasa peduli kepada sesama kita dan bersedia hadir untuk menyatakan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Dan hal itu kita nyatakan melalui perbuatan baik, yaitu tentang kasih dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu saudara-saudari, Natal yang akan kita sambut menegaskan kembali kepada kita bahwa Allah sungguh-sungguh peduli kepada kita dan Dia hadir, Immanuel, untuk hadir menyelamatkan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau perkenankan kami pada hari ini dalam minggu Advent yang keempat mendengarkan khotbah epistel sebagai Allah yang selalu menyertai hidup kami, sebagai Engkau Tuhan kami yang melindungi kami, yang memberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkaulah senantiasa hadir dalam kehidupan kami di setiap waktu, di setiap kami melangkah, sehingga Yesus Kristus yang akan lahir akan menjadi pengarah dan memberikan kehidupan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.